Bab 411, semoga berhasil. Potongan-potongan lot disajikan, semuanya adalah potongan-potongan yang sangat indah. Tapi juga bernilai tinggi. Ada beberapa harta alam yang hanya bisa digunakan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan harga lelang akhir secara alami setinggi langit. Tidak ada peluang untuk dilewatkan. Tang San dan Zhang Haoxuan tidak pernah mengambil tindakan, dan fakta bahwa nomor 3, 3, dan 6 telah mengambil Excalibur secara bertahap dilupakan. Bagaimanapun, pedang pembunuh ilahi tidak dianggap sebagai eksistensi teratas dalam roh hari ini. Tiancai di bawah yang dapat diambil langsung untuk meningkatkan budidaya adalah yang paling populer. Terutama materi surgawi dan harta bumi yang dapat membantu menerobos ke tingkat dewa bahkan lebih astronomis. Tang San melihat bahwa buah Tianyang yang dapat membantu klan roh atribut api menembus penghalang dan naik ke tingkat dewa berasal dari garis pohon Tianyang dan menjual 10.000 koin elemen dengan harga yang sangat tinggi. Segera, setengah hari berlalu. Meskipun tidak banyak keuntungan, itu adalah pembuka mata bagi Tang San, memberinya banyak pemahaman tentang harta dunia ini. Dapat dilihat dari pelelangan bahwa Kekaisaran Richen lebih kaya daripada Kekaisaran Tianyu. Suku hantu tidak pandai bertarung seperti suku monster, tetapi memiliki keunggulan unik dalam berkembang biak, kaya akan sumber daya alam dan harta karun. Sebagian besar harta surga dan bumi yang dapat dilelang pada hari penawaran hal-hal spiritual berasal dari Kekaisaran Richen. Setengah hari berlalu dengan cepat, dengan jeda dan dilanjutkan di sore hari. Transmisi suara Zhang Haoxuan juga datang. Di pagi hari, kami tidak membeli apapun kecuali pedang Excalibur. Faktanya, beberapa di antaranya masih sangat bagus. Jika Anda memiliki apa yang Anda butuhkan untuk berkultivasi, jangan menghemat uang. Bagaimanapun, ini Anda juga mendapatkan uang. Yang paling saya nantikan sekarang adalah Anda dapat menembus level dewa sesegera mungkin. Tang San berkata, Guru, jangan khawatir, jika itu benar-benar yang saya butuhkan, saya tidak akan sopan. Kami memiliki dana terbatas, jadi kami harus menemukan sesuatu yang sangat cocok sebelum bergerak. Apa yang tidak dia katakan secara langsung adalah bahwa dia lebih peduli tentang esensi dan darah, meskipun ramuan nabati itu bagus, mereka tidak ditargetkan untuk perbaikan dan relatif mudah diperoleh. Baginya dan rekan-rekannya, yang lebih penting adalah esensi dan darah yang dapat membantu mereka menembus batas darah. Keterbatasan garis keturunan adalah keberadaan paling kritis yang mengganggu promosi tim Shrek selanjutnya. Hal ini terutama berlaku untuk penutur asli dan kampung halaman yang memiliki darah yang kuat. Darah tingkat 9 buaya waktu yang diperolehnya dari kamar dagang badak spiritual adalah kejutan, tetapi darah yang lain belum ditemukan. Dengan bakat garis keturunan semua orang saat ini, hanya transformasi roh Swu Bingji yang dapat mendukungnya untuk berkultivasi ke tingkat ke-9. Kecuali dia, sulit bagi semua orang untuk menembus ke tingkat ke-9, apalagi persyaratan garis keturunan. Tingkat dewa yang lebih tinggi. Alasan mengapa Tang San bersikeras datang ke istana leluhur untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini adalah masalah yang paling perlu dia selesaikan. Adapun apa yang bisa Anda dapatkan, itu sangat tergantung pada keberuntungan. Tang San tidak meragukan keberuntungannya. Setelah meninggalkan Taman Neraka, dia menemukan bahwa keberuntungannya sedang berjalan lancar. Bagaimana dia bisa mengevaluasi keberuntungannya? Ini seperti kebalikan dari Kolosseum di depan Anda. Meskipun tidak bisa lebih besar dari di sini, keberuntungan yang membubung ke langit jelas merupakan satu-satunya hal yang pernah dilihat Tang San Wang dalam hidupnya. Dia pernah mencoba untuk mengamati istana kekaisaran itu dengan teknik Wang Qi. Sebagian besar keberuntungan udara kekaisaran disembunyikan, tapi dia masih bisa memiliki beberapa persepsi halus. Ini adalah efek dari kombinasi kesadaran ilahi tingkat Raja Dewa dan teknik Wang Qi. Bahkan para kaisar itu sepertinya tidak beruntung. Tang San tidak tahu dari mana keberuntungan ini berasal, tetapi mulai hari ini dia bahkan mendapat surat dari Tuan Muda Mei, yang membuatnya percaya pada keberuntungannya. Tang San telah menetapkan sendiri target pelelangan ini sebelum pelelangan besar dimulai. Tujuan utamanya adalah esensi dan darah. Esensi dan darah dari garis keturunan teratas tidak terbatas pada apa yang mereka butuhkan. Jika esensi dan darah dari garis keturunan tingkat pertama lainnya muncul dan melengkapi kemampuan mereka sendiri, mereka juga dapat ditembak. Setelah itu semua, dia ada stigma tambahan di atasnya. Yang kedua adalah benda-benda aneh yang akan dilelang keesokan harinya.
Dia tidak terlalu memikirkan para dewa, tanpa sumber keuangan dari negara kaya dan musuh, tidak akan ada kemungkinan untuk terlibat, dan risikonya terlalu besar. Tapi hal-hal anehnya berbeda. Dapat dilihat dari pelelangan asli Carry City bahwa ada banyak hal baik di dunia ini yang tidak dikenal karena fungsi magisnya, seperti pecahannya yang terbuat dari besi halus Tianhuo. Skyhammer memang seperti itu. Ada juga kayu emas yang kemudian membentuk pohon emas. Jika Anda ingin mengambil kebocoran di lelang leluhur agung, kemungkinan besar ada di pelelangan benda aneh ini. Dan sangat mungkin muncul di pagi hari, karena pagi hari banyak pasti tidak sebaik siang hari. Lelang akan dilanjutkan pada sore pertama. Segera, lot pertama dikirim lagi. Ketika lot ini muncul, ekspresi Tang San tiba-tiba menjadi aneh. Esensi dan darah akhirnya muncul. Apalagi esensi dari darah jenis pertama ini, ternyata yang mereka butuhkan. Itu adalah darah burung rock bersayap emas. Sebanyak 10 tetes, esensi dari burung rock bersayap emas puncak tingkat 9, harga awalnya adalah 300 koin elemen. Harga ini tidak diragukan lagi sangat tinggi, tetapi sebagai darah yang sangat langka, cukup mengejutkan Anda untuk dapat muncul di pelelangan. Tang San hampir menyampaikan ambisinya kepada guru tanpa ragu-ragu. Di pagi hari, dia memotret Excalibur dari Elemental Coin, dan menyimpannya sesederhana mungkin di sore hari. Sementara mereka saling menyampaikan berita, di bawah pengumuman tuan rumah klan Rubah Biru, esensi dan darah burung rock bersayap emas sudah mulai menawar. Hampir seketika, harga dinaikkan ke level 500 koin elemen. Kekuatan darah Cheng Zicheng relatif lebih kuat daripada Dubai dan kota asal, tetapi hanya sedikit lebih kuat. Ini adalah batas untuk mendukungnya naik ke tingkat ke-8. Cheng Zicheng juga telah menemukan ini sendiri, jadi dia baru-baru ini baru pada saat itulah dia mati-matian berkultivasi dalam pendakian kekaisaran Kaisar Iblis Besar Abadi dan Kaisar Iblis Besar Pedang Suci, berharap untuk merangsang garis keturunannya untuk membuat kemajuan. Namun, potensi garis keturunan terbatas, dan tidak mudah untuk dipromosikan melalui stimulasi saja. Tetapi dengan 10 tetes darah esensi Golden Winged Rockbird ini dari puncak tingkat ke-9, itu berbeda. Berdasarkan penelitian Tang San tentang kekuatan garis keturunan selama bertahun-tahun, dengan esensi dan darah ini, garis keturunannya dapat sepenuhnya dimurnikan, sehingga Cheng Zicheng tidak perlu khawatir tentang kekuatan garis keturunan setidaknya sebelum puncak peringkat ke-9. Adapun cara meningkatkan ke tingkat dewa di masa depan, saya khawatir itu hanya akan mungkin untuk benar-benar membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari klan burung rock bersayap emas, dan secara paksa merampas darahnya. Ketika harganya lebih dari 700 transmisi suara Zhang Haoxuan segera datang lagi, Tang San, itu terlalu mahal. Dana kami terbatas. Jika Anda menghabiskan banyak untuk ini, jika ada yang ingin Anda lakukan nanti, apa yang harus saya lakukan dengan apa yang saya inginkan? Tang San tidak ragu untuk mengatakan, Guru, saya lebih suka menyelesaikan pekerjaan Anda daripada menyerah dengan mudah. Kami tidak tahu apa yang ada di baliknya, tetapi kami sekarang dapat sepenuhnya yakin bahwa darah yang muncul di depan kami diperlukan untuk kakak senior orangnya. Sebaliknya, hal-hal baik akan muncul nanti, dan kita tidak dapat membelinya, dan kita tidak dapat melepaskan kebutuhan kita. Mari kita lakukan. Petik 2. Dalam hal ini, dia sangat menentukan, bukan hanya karena Cheng Zicheng telah meningkat, dia juga dapat meningkat dengan itu. Bagaimanapun, kekuatannya sendiri terbatas. Di sisi lain, keindahan kota Carry telah meninggalkan kebiasaan, dan dia akan menghadapi penguasa kota di masa depan kompetisi, bahkan tekanan besar dari istana leluhur, membutuhkan kekuatan yang cukup untuk mendukung, dan sekarang dia dapat secara langsung membantu mitranya untuk meningkatkan kekuatan mereka, dia tidak boleh ketinggalan. Bahkan jika darah klan Tianhu muncul di belakang, dia tidak menyesalinya. Terlebih lagi, dengan kekuatan Kaisar Iblis Besar Tianhu, kemungkinan darah klan Tianhu muncul di sini sangat mendekati nol. Oke, setelah mendengarkan kata-katanya, Zhang Haoxuan hanya bisa setuju tanpa daya. 800 koin elemen. Tepat saat mereka berbicara, harganya telah naik menjadi 800, yang hampir 3 kali lebih tinggi dari harga awal. Bab 412, Esensi di tangan. Guru, langsung ke 1000. Suara Tang San datang. Hati Zhang Haoxuan bergetar, ini adalah tambahan langsung dari 200 koin elemen. Mengambil napas dalam-dalam, dia masih memasukkan harga. Koin 1000 elemen. Suara juru lelang Rubah Biru jelas sedikit lebih terkejut.
Tiba-tiba menaikkan harga penawaran dengan margin besar umumnya berarti penawar bertekad untuk menang, dan itu juga membuat peserta lain mundur. 1.100 koin elemen. Setelah jeda singkat, beberapa penawar terus menawar. 1.100 koin elemen. Tambahkan 100 secara langsung. Penonton kali ini sepi. Esensi dan darah dari burung rock bersayap emas sangat bagus, dan cukup bagus di garis keturunan tingkat kedua. Tetapi bagaimanapun juga, itu hanya esensi dan darah dari burung rock sayap emas urutan ke-9, bukan pada saat yang sama, tingkat dewa. Harga 1.100 koin elemen telah melebihi nilainya sendiri. Hampir semua yang berpartisipasi dalam penawaran memiliki darah burung, dan klan burung rock bersayap emas sejati tidak membutuhkan darah rakyatnya sendiri. Pada akhirnya, 1.100 koin elemen jatuh. Napas Zhang Haoxuan agak pendek, tetapi ketika dia benar-benar menurunkannya, dia masih merasa sedikit lega. Mereka akhirnya memenangkan lot nyata pertama mereka hari ini. Lot ini dapat dikatakan sangat penting, yang berarti bahwa saluran menaik Cheng Zicheng juga akan dibuka. Tapi harga yang harus dibayar juga besar. Seberapa kuat daya beli 1.100 koin elemen, dan pendapatan keluarga kecil dalam 1 tahun tidak lebih dari itu. Kali ini Zhang Haoxuan dan Tang San mengumpulkan total 3.000 koin elemen, yang sudah menjadi penjualan arai Zhang Haoxuan hari ini, ditambah akumulasi dan pengiriman Tang San sendiri ke kamar dagang Lingqi setelah pembentukan sebagian dana di Maju. Sebelum 3.000 koin elemen datang untuk menawar, baik Tang San dan Zhang Haoxuan berpikir bahwa sudah ada sangat banyak. Organisasi penebusan tidak akan pernah bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun. Tetapi hanya untuk menang banyak, biayanya langsung lebih dari sepertiga, dan ada 1.900 koin elemen yang tersisa. Meskipun biayanya tinggi, ekspresi wajah Tang San lega saat ini. Kali ini dia datang ke istana leluhur, tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri adalah setidaknya memberi 2 mitra kesempatan untuk promosi darah. Tapi sekarang, itu telah memenuhi tugas itu. Melalui Taman Neraka, dia dan transformasi rubah putih keduanya mencapai tingkat ke-7, yang jelas merupakan kejutan. Dan sekarang promosi garis keturunan Hometown dan Cheng Zicheng telah terjadi. Tugas telah dipenuhi secara berlebihan. Terlebih lagi, kesadaran spiritualnya sendiri telah meningkat lebih dari sepertiga, dan dia juga telah memperoleh token dari 3 kaisar iblis utama. Jika bukan karena keberadaan kaisar iblis kristal yang mungkin merepotkan baginya, ini perjalanan akan baik-baik saja. Ini sempurna. Sisa 1.900 koin elemen mungkin tidak cukup untuk membeli barang bagus yang bisa dipahami semua orang. Saya hanya bisa menantikan kemungkinan mengambil kebocoran. Dan hal-hal baik yang muncul selanjutnya benar-benar membuat Tang San cemburu. Jika esensi dan darah tidak keluar, itu akan terus berlanjut. Lot kedua di sore hari masih berupa darah. Namun kali ini bukan lagi dari klan monster, melainkan darah dari klan hantu. Hal berikutnya yang akan dilelang adalah 10 tetes esensi dari pohon roh bumi puncak tingkat 9. Seperti yang kita semua tahu, pohon roh bumi adalah garis keturunan tingkat kedua di Kekaisaran Richen. Tetapi karakteristiknya adalah bahkan garis keturunan tingkat pertama tidak ada. Kemampuan alami pohon roh bumi adalah psikis, yang bisa menjadi psikis dengan tanaman apapun. Oleh karena itu, di Kekaisaran Richen, ia juga memiliki gelar utusan roh. Esensi dari roh bumi pohon dapat langsung diserap untuk meningkatkan kekuatan darah dari jenis yang sama. Pada saat yang sama, itu juga dapat digunakan sebagai duta besar. Setiap tetes darah pohon roh bumi memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan harta surga dan bumi. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang manfaat ini. Harga awalnya adalah 1.000 koin elemen. Petik 2, Cuan Ling, Cenayang. Mendengar deskripsi juru lelang rubah biru, Tang San langsung cemburu. Tidak ada alasan lain, Kaisar Perak Birunya saat ini masih pada tingkat garis keturunan tingkat ketiga, yang tidak terlalu kuat. Salah satu masalah adalah kurangnya aura yang jauh dari Raja Tanaman. Di kehidupan sebelumnya, Kaisar Perak Birunya mampu berkomunikasi dengan semua tanaman dan membantu dirinya sendiri dengan kekuatan semua tanaman. Adalah Raja sejati dunia tumbuhan. Jelas sangat sulit untuk melakukan ini di dunia ini, karena suku roh itu sendiri terlalu kuat, tetapi jika Kaisar Perak Biru dapat memiliki aura yang kuat, maka Kaisar Perak Birunya dapat menggunakan ingatan dari kehidupan sebelumnya untuk menunjukkannya, mirip dengan kemampuan domain. Dengan cara itu sudah cukup untuk dihitung sebagai garis keturunan tingkat kedua. Namun, begitu harga awal pohon roh lokal keluar,
Tang San tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkannya. Tidak cukup uang. Jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin masih memiliki kesempatan. Tapi itu juga berarti bahwa dia akan meninggalkan penawaran untuk hal-hal aneh di belakang. Itu benar-benar karena Anda kurang membenci ketika Anda menggunakannya. Tang San mengepalkan tinjunya, pohon roh bumi, pohon roh bumi. Dia menyimpan nama ini dengan kuat di dalam hatinya. Meskipun dia tidak bisa datang kali ini, dia bisa menemukan cara untuk meminta darah semacam ini dari kamar dagang Lingqi. Adapun alasannya, tentu saja, itu untuk membuat arai. Darah pohon roh bumi akhirnya diambil dengan harga tinggi 2.900 koin elemen, dan pelepasan kedua jenis darah segera membuat pelelangan besar menjadi klimaks lagi. Untungnya, lot ketiga tidak diperlukan untuk Tang San, jika tidak, darah akan benar-benar keluar. Meskipun sudah lama diketahui bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan semua hal yang baik, tetapi ketika Anda benar-benar menghadapi situasi seperti itu masih membuat orang merasa sedikit enggan. Tang San tersenyum agak mencela diri sendiri, dan terus menonton pelelangan. Beberapa lot berikutnya mahal, tetapi tidak benar-benar top-notch. Dan setelah itu, hal-hal tingkat dewa akhirnya mulai muncul. Yang pertama adalah material tingkat dewa. Tulang, kulit, otot, hal-hal yang dihasilkan oleh Raja Iblis tingkat dewa muncul satu demi satu. Bagaimanapun, mereka adalah monster atau roh, dan tubuh mereka yang dapat muncul dalam pelelangan secara alami karena dewa atau raja roh ini bukan ras yang kuat, jika tidak mereka akan dijual pembaca harus menimbang beratnya. Ini secara alami adalah hal yang baik, terutama untuk memperbaiki senjata dan peralatan, atau sebagai bahan untuk membuat artefak, semuanya adalah harta yang sangat baik. Tetapi untuk ini, Tang San tidak terlalu tertarik. Ekor Kaisar Setan Besar Rubah Langit hampir sama, tetapi bahkan jika tubuh Kaisar Setan Besar muncul di pelelangan, itu harus menjadi hari terakhir pelelangan benda suci. Matahari terbenam rendah, dan penawaran hari itu akhirnya akan segera berakhir. Klimaks penawaran yang berulang-ulang tidak hanya menguras kantong para penawar, tetapi juga membuat semangat para penawar terkuras sampai batas tertentu. Bahkan penawar yang telah menghabiskan uang mereka tidak akan memilih untuk pergi. Secara umum, mereka akan berpartisipasi dalam lelang 3 hari sebelum pergi. Lagi pula, ini adalah acara akbar yang hanya berlangsung 2 kali setahun, dan butuh uang jaminan yang sangat besar untuk masuk. Bahkan jika Anda kehabisan uang, selalu mungkin untuk melihat dan membuka mata Anda. Berikutnya adalah 3 lot terakhir, yang juga merupakan final hari ini. Penawar dengan kekuatan yang cukup bisa siap. Juru lelang masih klan rubah biru, tetapi dia telah mengubah satu dan masih cantik. Kata-kata dari 3 lot terakhir segera membangkitkan semangat banyak penawar yang datang untuk berpartisipasi dalam lelang hari ini. Mereka semua tahu bahwa yang bisa menjadi akhir dari lelang 3 hari itu benar-benar harta karun. Hal-hal ini hanya dapat dilihat di pelelangan besar pengadilan leluhur. Setiap kali catatan lelang disegarkan, itu juga saat ini. Tingkat hari penawaran mirip dengan hari penawaran aneh. Meskipun tidak sebagus hari lelang fetis terakhir, sebagai final, kualitasnya mungkin juga memiliki tingkat fetis. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak, menunggu kemunculan 3 lot terakhir. Sebuah mobil lelang perlahan didorong ke Kolosseum. Saat mobil lelang memasuki Kolosseum, Tang San jelas merasa bahwa malapetaka mengerikan dan aura pembunuhan di seluruh Kolosseum telah sedikit meredup. Bab 413, Batu Perlindungan. Apa ini? Bisakah itu mempengaruhi keberuntungan level ini? Tang San terkejut diam-diam di dalam hatinya. Ekspresi wajah juru lelang rubah biru menjadi sangat serius. Lot ketiga hingga terakhir kami berasal dari Gunung Suci Tianhu. Saat dia berkata, itu berbalik ke arah Gunung Suci Tianhu dan membungkuk. Dari Gunung Suci Tianhu, itu secara alami istana Tianhu. Hal-hal baik yang dibawa oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu. Seperti yang kita semua tahu, jika Anda ingin menerobos untuk menjadi Raja Iblis, Anda harus melalui baptisan kesengsaraan surgawi. Jika Anda gagal untuk berhasil, Anda akan menjadi baik hati. Oleh karena itu, banyak orang kuat dari semua ras akan melakukannya, menggunakan kekuatan eksternal untuk melawan kesengsaraan surgawi ketika mereka menerobos tanpa kepastian, sehingga mencapai terobosan. Tujuan dari trik ini, tentu saja ada trik seperti itu setelah bertahun-tahun penelitian, dan ada banyak jenis. Namun, setelah terobosan trik ini, seringkali akan membatasi promosi Ratu Raja Iblis.
Hanya mereka yang telah sepenuhnya melewati kesengsaraan. Pembaptisan dan kemampuan untuk bertahan di masa lalu dapat benar-benar disebut yang kuat di antara Raja Iblis. Dan semakin kuat garis keturunannya, semakin berbahaya bencana surgawi ketika mengalami bencana surgawi. Rubah biru jarang seorang juru lelang klan membuka jalan untuk cerita yang panjang. Tidak diragukan lagi, lot ketiga hingga terakhir ini terkait dengan melewati malapetaka. Lot dari Gunung Suci Rubah Surgawi ini secara pribadi dinamai oleh mahkota Rubah Surgawi sebagai batu perlindungan. Fungsinya adalah untuk mempertahankan level aslinya jika gagal ketika menembus kesengsaraan surgawi. Kesempatan untuk melewati kesengsaraan. Hanya yang kuat yang benar-benar selamat dari kesengsaraan akan memahami intensitas kesengsaraan yang akan dia hadapi. Setelah pembaptisan, jika dia gagal menerobos, dia akan mati. Tapi batu perlindungan tapi itu bisa memberimu kesempatan kedua, tidak hanya dapat menggandakan pembaptisan, tetapi juga mempertahankan pengalaman sebelumnya, dan sangat meningkatkan kemungkinan lewat sendiri. Ini bukan kehidupan kedua, tetapi potensi yang kuat. Sambil berbicara, juru lelang rubah biru telah mengangkat kain merah di gerobak. Itu adalah sebuah kalung itu sendiri berwarna putih perak, dengan permata putih kecil bertatahkan di atasnya, yang jelas merupakan batu takdir. Dan liontin di kalung itu adalah batu permata putih perak yang disajikan di mana-mana, memancarkan lingkaran cahaya perak samar, yang mencairkan nasib buruk di sekitarnya. Permata perak ini, Tang San tampak agak akrab, dan saat berikutnya, semangatnya terguncang, dan dia segera mengenali asal-usul benda ini. Taman surga, di antara benang sari, biji teratai. Ya, itu adalah biji teratai, tetapi sepertinya dia tidak tahu mengapa, dan dia merasa berbeda dari biji teratai. Tidak ada rasa solid yang diberikan biji teratai padanya. Tetapi asal yang sama pasti, setidaknya penampilan adalah penampilan biji teratai, tetapi tampaknya kehilangan jiwa. Namun meski begitu, itu cukup mengejutkan Tang San. Apakah peran biji teratai sebagai tempat berteduh, mampu menghentikan keberadaan kesengsaraan surgawi bukan lagi hanya keberuntungan sederhana. Ini hanyalah perubahan nasib. Orang baik, benda ini disiapkan untuk dilelang, nilainya. 3 puncak gunung yang selalu tenang menjadi berisik pada saat ini. Tidak ada keraguan bahwa kalung batu perlindungan ini jelas merupakan keberadaan teratas pada hari lelang fetis, tetapi saya tidak berharap itu akan diambil pada hari lelang fetis. Terlebih lagi, itu adalah penampilan ketiga hingga terakhir, bukan final, yang membuat orang harus berpikir tentang betapa berharganya 2 lot berikutnya. Lelang Blue Fox tidak terburu-buru. Itu memungkinkan suara berisik muncul untuk sementara waktu, dan kemudian perlahan berkata, lot ini juga sangat langka di keluarga Tianhu tepat waktu. Lelang dimulai di bawah. Harga awalnya 3.000 koin elemen. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100 koin elemen. Apakah harga awal dari 3.000 koin elemen mahal? Itu pasti tidak mahal. Sebagai mantan Raja Dewa, Tang San tidak bisa lebih menyadari manfaat yang bisa dibawa oleh benda ini. Mampu menyeberangi perampokan 2 kali berarti akan ada 2 baptisan. Apa arti dari kedua baptisan itu? Pencucian malapetaka adalah proses mengeluarkan rahim fana dan melampaui yang suci. Dalam proses ini, ketidakmurnian diri sendiri akan dimurnikan, kesadaran akan dipadatkan, dan tubuh akan berkembang. Meskipun seluruh prosesnya sangat berbahaya, itu juga membedakan perbedaan antara rahim fana dan tingkat dewa. Setelah kemenangan berhasil dilewati, itu akan berada di tingkat dewa, dan rentang hidup akan sangat meningkat. Tapi seperti yang dikatakan juru lelang rubah biru, makhluk yang berbeda memiliki jalan yang berbeda untuk menjadi dewa. Mereka yang selamat dari malapetaka melalui oportunisme tidak jarang, tetapi tingkat dewa seperti itu akan sangat berbeda dari mereka yang benar-benar mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk membawa masa lalu. Mustahil untuk melangkah lebih jauh dengan berspekulasi dan dengan cerdik melintasi perampokan, Raja Iblis adalah level terakhir mereka. Rentang hidup juga akan dipertahankan di ranah Raja Iblis. Dan orang-orang kuat yang berhasil dengan mengandalkan kemampuannya sendiri adalah orang-orang yang benar-benar dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Sama seperti di antara Kaisar Iblis Besar, Zhou Yuan juga berbeda. Beberapa Kaisar Iblis Besar dapat hidup selama 4 hingga 5.000 tahun, sementara beberapa hanya memiliki 1 hingga 2.000 tahun. Mengapa demikian? Itu perbedaan latar belakang. Dari mana latar belakang berasal? Untuk level di atas level dewa, melintasi malapetaka adalah satu-satunya kesempatan untuk memadatkan fondasi.
Dan batu perlindungan ini dapat memberi orang kuat 2 kesempatan untuk menyeberangi malapetaka. Apa artinya? Itu berarti 2 baptisan, 2 memadatkan intinya. Bukan hanya hampir pasti bisa selamat dari malapetaka, tetapi yang lebih penting, setelah 2 akumulasi, seberapa berat latar belakangnya daripada keberadaan level yang sama. Bagaimana manfaat seperti itu dapat diukur dengan uang? Ini pasti artefak, khusus untuk garis keturunan yang kuat dari tingkat pertama dengan Kaisar Iblis Besar, generasi muda di klan yang benar-benar memiliki bakat Kaisar Iblis memiliki benda ini, dan mereka memiliki lapisan perlindungan ekstra untuk promosi ke Kaisar Iblis Besar. Jadi, itu pasti worth it. Zhang Haoxuan tidak mengirim pesan suara untuk bertanya kepada Tang San apa batu perlindungan yang berguna bagi semua orang. Itu sangat berguna, tetapi apakah ia mampu membelinya adalah masalah lain. Bahkan jika Anda menjual seluruh organisasi penebusan, saya khawatir Anda tidak mampu membeli artefak ini dalam arti sebenarnya. 10.000. Sebuah suara rendah hampir seketika membungkam seluruh aula lelang. Mendengar suara yang tidak terlalu keras ini, hampir terasa seperti 5 badai petir bagi semua penawar. Paksaan mengerikan menyebabkan dunia bergetar. Suara itu berasal dari titik tertinggi. Raja Iblis Hebat, atau Kaisar Tensei. Meskipun saya tidak tahu siapa yang datang, keagungan suara dan arah asalnya tidak diragukan lagi mengungkapkan identitas pihak lain. Untuk batu perlindungan ini pembangkit tenaga Kaisar Iblis Besar secara pribadi telah maju. Ini jelas mempersiapkan generasi mudanya. 1 untuk berjaga-jaga, suara yang agak dingin datang dari puncak gunung di sisi lain. Tidak peduli seberapa iri para penawar di bawah ini, ketika suara pertama muncul, mereka sudah mengerti bahwa lot ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Batu perlindungan telah menarik keberadaan Kaisar Iblis Besar untuk mengambil tindakan secara pribadi, dan hanya Kaisar yang dapat menawar dengan Kaisar. Tang San bahkan langsung tahu mengapa lot ini akan muncul di sini. Mungkin karena lebih dari 1 Kaisar memintanya kepada Kaisar Iblis Tianhu, dan Kaisar Iblis Tianhu tidak tahu kepada siapa harus memberikannya. Biarkan mereka datang ke pelelangan untuk bersaing secara adil. Satu-satunya hal yang membingungkannya adalah bahwa lot ini tidak muncul pada hari lelang terakhir, tetapi pada hari pertama. Mengapa? Tapi saat berikutnya pikiran Tang San melintas, dia sepertinya mengerti sesuatu. Pada hari terakhir lelang jimat, lebih banyak Kaisar kemungkinan akan datang, dan untuk batu perlindungan, bahkan Kaisar harus bersemangat, dan akan ada lebih banyak yang berpartisipasi dalam penawaran. Kaisar Iblis Besar Tianhu seharusnya berdiskusi dengan 2 orang yang bersaing di depannya, biarkan batu perlindungan muncul pada hari pertama, dan sebelum Kaisar lain menyadarinya, biarkan salah satu dari 2 Kaisar di depannya berhasil. Bab 414, Kristal Akan. 12.000, kamu tahu bahwa aku bertekad untuk memenangkan hal ini, dan bertarung lagi akan merusak kedamaianku. Suara rendah itu berkata setelah menawar lagi. Suara sedingin es itu tidak bermaksud mengalah. Jika kami tidak bertekad untuk menang, kami akan datang ke sini. Cepatlah, langsung daftarkan harga tertinggi yang bisa Anda terima. 20.000 koin elemen. Jika harga Anda melebihi kisaran yang bisa saya tanggung, aku tidak akan bertarung denganmu. Harta karun, dengan harga awal 3.000 koin elemen, telah meningkat menjadi angka astronomi 20.000 saat ini. Saya khawatir hanya keberadaan tingkat Kaisar dan kamar dagang besar teratas yang bisa mendapatkan tingkat uang ini. 25.000. Apakah kamu harus melakukan itu? Suara rendah itu jelas sedikit lebih kesal. 30.000. Karena kamu di sini, tidak ada kemungkinan untuk mundur dengan mudah. Muridku sudah berada di puncak urutan ke-9, jadi pasti begitu. Suara dingin itu berkata dengan lemah. Di langit, jelas ada tekanan besar, udara terdistorsi dengan keras, dan ada lampu listrik samar yang menjulang. Hanya dengan keberadaan Kaisar dia tidak bisa menghindar dari aturan yang tidak bisa digunakan oleh para leluhur. 31.000. Jangan lupa, Kaisar Iblis Besar Tianhu mengatakan bahwa harga akhir harus segera dibayar. Saya tidak percaya Anda bisa mendapatkan begitu banyak koin elemen. 32.000, kalimat ini juga untukmu. Kedua pihak tidak menyerah, dan membuat penawaran masing-masing. Tang San terdiam beberapa saat, dan harga yang dikutip oleh kedua Kaisar sudah membuatnya merasa tidak berdaya. Kedua belah pihak tampaknya sangat iri satu sama lain, jika tidak, bukankah akan lebih mudah untuk berkelahi? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar, 50.000. Suara ketiga muncul dengan sangat tiba-tiba,
dan keterkejutan itu membuat kedua kaisar di depan mereka penuh keheranan. Kemudian, cahaya terang jatuh dari langit dan mendarat di puncak gunung paling tengah. Siapapun yang mengajukan tawaran lagi, dia menentangku. Suara dingin itu tidak dapat membedakan pria dan wanita, tetapi penuh dengan dominasi yang tak tergoyahkan. Ini adalah kehendak kristal. Ketika Tang San mendengar suara ini, dia sudah merasakan gejolak kulit kepala. Karena dia pernah mendengar suara ini sebelumnya, dan bahkan melihat pemilik suara ini. Kepala istana leluhur, Maha Kuasa, Raja Iblis Kristal. Batu perlindungan ini bahkan dikejutkan oleh kursi Crystal Great Demon Emperor. Untuk sementara, bukan hanya pelelangan besar ini yang hening, tetapi seluruh istana leluhur menjadi hening. Ada keheningan di antara hadirin, dan dua kaisar yang telah bertarung sebelumnya sama-sama tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keagungan kaisar pertama sepenuhnya ditunjukkan. Apa yang akan kristal? Ketika kaisar iblis kristal muncul, Tang San merasakan kulit kepalanya menegang. Tidak ada keraguan bahwa kaisar iblis ini adalah keberadaan yang paling dia takuti. Dia tanpa sadar menatap merek kristalnya, tidak ada perubahan merek. Jingjing masih tidur, seolah-olah dia belum pernah merasakan kedatangan kaisar setan kristal. Tidak ada persaingan, batu perlindungan ini milik kursi ini. Cahaya menyala, dan batu perlindungan di Kolosseum terbang keluar dari udara tipis, dan menghilang ke dalam kehampaan di saat berikutnya. Dan aura kuat yang tampaknya menguasai dunia juga menghilang tanpa jejak. Kaisar Iblis Kristal yang maha kuasa ini datang dengan cepat dan berjalan cepat. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 menit. Harta yang menyebabkan kedua kaisar bersaing sudah diambil olehnya, tetapi dia tidak berani menolak. Muncul. Faktanya, Crystal Great Demon King ini sebenarnya jarang muncul di hari kerja, bahkan dalam rapat parlemen, ia jarang berpartisipasi, tidak hanya kuat, tetapi juga misterius. Mengapa tidak ada kaisar yang berani bersaing dengannya? Justru karena kaisar mereka tahu lebih banyak tentang seberapa kuat kaisar iblis kristal ini dapat menempati peringkat pertama. Kaisar tidak mampu jatuh, dia sudah mengatakan bahwa pertempuran adalah menjadi musuhnya, bahkan kaisar tidak berani memprovokasi setengah poin. Dan mengambil batu perlindungan ini pasti akan membuat orang memikirkannya. Kaisar iblis kristal adalah salah satu kaisar tertua yang ada. Secara relatif, masa hidup kaisar iblis lebih pendek daripada kaisar surgawi, karena yang terakhir lebih mudah menyerap esensi langit dan bumi untuk memelihara dirinya sendiri, jadi itu selalu menurut legenda, kehidupan Raja Iblis Kristal akan segera berakhir. Setelah kaisar monster yang paling kuat jatuh, klan monster atau klan roh yang mengendalikan istana leluhur pasti akan menjadi perselisihan berikutnya. Dan hari ini, Crystal Demon King secara pribadi maju untuk mengambil batu bijak, apakah itu hanya mempersiapkan kultivasi penggantinya? Tidak ada yang tahu siapa penggantinya, tetapi dia jelas tidak menggunakan batu perlindungan, jadi bagaimana mungkin dia tidak membiarkan orang membayangkannya. Tang San tidak bisa dianggap lega sampai aura kaisar iblis kristal besar benar-benar menghilang, dia adalah yang paling gugup. Dia benar-benar khawatir kaisar iblis kristal besar tiba-tiba datang kepadanya dan membawanya pergi, dengan kemampuannya saat ini, dia memang tidak bisa melawan. Untungnya, dia sudah pergi, tetapi dia juga mengambil batu perlindungan. Akan sangat bagus jika saya bisa mengamatinya dari dekat, mungkin saya bisa menentukan apakah itu biji teratai yang saya lihat di taman neraka. Tang San benar-benar memiliki sedikit ketamakan untuk biji teratai ajaib itu, tetapi kemampuannya saat ini tidak cukup untuk bergerak. Setelah penonton terdiam selama beberapa menit, juru lelang rubah biru juga menghela nafas lega, dan kemudian berkata, "Selamat atas batu perlindungan di bawah mahkota kristal." Kemudian, mari kita lanjutkan dengan pelelangan di bawah ini. Ayo naik dan turun. Sepotong harta karun. Bahkan juru lelang memikirkan area bayangan psikologis dari dua kaisar yang telah menembak sebelumnya. Sama seperti ini, saya dirampok oleh mulut harimau, tidak peduli seberapa difitnah di hati saya tidak berani mengatakan apapun di permukaan. Kereta lain dikirim lagi, dan ketika kereta didorong ke lapangan, napas yang sama sekali berbeda dari batu suaka sebelumnya muncul di lapangan. Ini adalah nafas kehidupan yang sangat kaya. Ketika muncul, itu seperti api kehidupan yang kuat menyala, sehingga nafas nasib buruk dan nafas pembunuhan di Kolosseum langsung hilang dan berkobar. Nafas kehidupan terbakar gila-gilaan, dan suhu di udara jelas terakumulasi. Sungguh nafas energi yang luar biasa. Hati Tang San sedikit terguncang, ini tidak diragukan lagi adalah harta karun.
Dan dia bisa merasakan bahwa tingkat kehidupan ini jelas bukan sesuatu dari ras monster, itu harus berasal dari jenis tanaman, dan itu adalah harta terbaik dari jenis tanaman atribut yang. Lelang Blue Fox dengan sungguh-sungguh berkata, lelang kedua dari belakang hari ini adalah dari Kekaisaran Richen, dari Putra Matahari, dan dari pemimpin pertama Kekaisaran Richen kita yang agung. Dia memiliki nama alami. Ini adalah keberadaan 4 hari yang terkenal. Lahir untuk memberi makan Kaisar Tianyang Tianjing. Untuk lelang kami, Tianyang Nianxian secara khusus membawa banyak kelopak bunga Tianyang. Sebuah kelopak berasal dari kelopak Kaisar Tianyang. Begitu dia mengatakan ini, Tang San berdiri hampir seketika. Dari apa yang guru katakan padanya di awal, garis keturunan bunga Tianyang yang telah dimutasi oleh tuan ini juga tidak dapat diulang, tetapi tidak diragukan lagi garis keturunan terkuat dari suku roh. Jika Tang San memiliki kemampuan kuat yang ingin dia dapatkan, Tianyang Tianjing pasti termasuk yang terbaik. Karena kelopak ini adalah kelopak bunga Tianyang dari Tianjing Tianjing, maka, tidak ada keraguan bahwa itu akan memiliki aura darahnya, dan bahkan mungkin aura darah kaisar, jika itu dapat diperoleh, maka Tang San akan melakukannya, mungkin untuk mendapatkan garis keturunan bunga matahari surgawi, dan dengan demikian memiliki garis keturunan pertama dalam keluarga aneh ini. Namun, Tang San yang berdiri segera duduk lagi perlahan, matanya penuh impulsif, namun dia mengerti bahwa ini adalah keberadaan yang tidak mungkin dia mulai. Harga transaksi terakhir dari batu perlindungan sebelumnya adalah 50.000 koin elemen. Jadi, bagaimana dengan kelopak bunga matahari? Mengenai tingkat kelangkaannya, harus di atas batu perlindungan. Di tangan mereka yang benar-benar membutuhkannya, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Bab 415, Tianyang Enyin. Tanpa terlalu banyak perkenalan, kata-kata kelopak bunga ampora saja sudah cukup. Misteri Tianyang Hua sangat langka, dan mereka yang tidak tahu secara alami tidak memenuhi syarat untuk mengetahui, atau menawar untuk lot ini. Ini tidak dimaksudkan untuk penawar biasa. Harga awal adalah 10.000 koin elemen, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1.000 koin elemen. Sekarang, pelelangan dimulai. Penonton terdiam, dan tidak ada yang menawar pada saat pertama. Memang, mungkin tidak banyak penawar yang mampu membayar harga 10.000 koin elemen. Selain itu, jika Anda ingin menawar Tianyang Hua, Anda harus mempertimbangkan apakah identitas Anda mampu membeli harta ini. Setelah Anda tidak tahan, maka apa yang akan Anda derita bukan hanya serangan balik, sangat mungkin bahwa apa yang akan Anda hadapi adalah bencana nyata, dan bahkan ras biasa tidak memiliki kemungkinan untuk membawa harta karun semacam ini. 10.000. Tawaran pertama akhirnya muncul, dan Kaisar yang berbicara lebih dulu sebelumnya. Dia tidak pergi karena batu perlindungan diambil oleh Raja Iblis Kristal, tetapi berpartisipasi dalam pelelangan lagi. Ketika seorang Kaisar berpartisipasi dalam suatu penawaran, hanya Kaisar yang dapat bersaing dengannya. Tang San ingin memberitahu guru sekarang, saya menginginkan ini. Tetapi tidak ada keraguan bahwa ini tidak ada artinya. 5.005. Sebuah suara dingin mengikuti. Hari ini kamu sengaja ingin membuat masalah denganku, bukan? Suara rendah itu sudah menimbulkan kemarahan. Ditekan oleh Kaisar Iblis Kristal sebelumnya telah membuatnya merasa sangat buruk. Siapa yang tidak menginginkan hal-hal di bawah mahkota matahari? Itu tidak ada hubungannya dengan hubungan kita. Suara dingin itu tidak bermaksud untuk berkompromi. Ini sangat hidup, maka saya juga akan campur tangan, 20.000 yuan. Pada saat ini, suara ketiga berdering. Bahkan, Kaisar lain datang dan berpartisipasi dalam pelelangan. Ini kacau, semuanya kacau. Pada hari pertama hari lelang, begitu banyak Kaisar yang tertarik. Orang yang cerdas dapat menebak bahwa Kaisar selanjutnya mungkin tertarik dengan penampilan Kaisar Iblis Kristal besar sebelumnya, atau keberadaan batu perlindungan. Melihat kelopak ampora muncul di pelelangan, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menembak. Apakah Tianyang gila? Keluarkan semuanya dan jual. Kelopaknya tidak untuk dijual. Pada saat ini, suara wanita terdengar, dengan kejutan dan kemarahan yang kuat dalam suaranya. Saat berikutnya, seluruh lelang udara di pengadilan menjadi sangat dingin. Cahaya dan bayangan biru samar jatuh dari langit, menutupi kereta di rumah lelang di bawah. Tiba-tiba, api kehidupan yang seolah membakar semua aura pembunuhan tiba-tiba padam, dan semuanya kembali normal. Di bawah mahkota bumi, ini tidak baik untukmu. Ini adalah keputusan Kaisar Tianjing, dan kamu tidak bisa mengambilnya begitu saja.
Kaisar yang berbicara terakhir sebelumnya tidak bisa membantu tetapi berkata, Kaisar Langit Berawan, tembakan ini secara mengejutkan merupakan pembangkit tenaga listrik teratas peringkat kedua di antara klan hantu. Langit dan Bumi Yin, saya tidak tahu apakah mereka secara inheren relatif atau saling melengkapi. Diintian Jing Huang berkata dengan lemah, saya membayar 100.000, Anda membayar lebih, Anda mengambilnya. Kamu, suara Kaisar menjadi lebih tajam, tetapi pada akhirnya, dia tidak banyak bicara. Cahaya dan bayangan biru melintas, dan aura Kaisar Langit Berawan yang berawan juga menghilang. Semuanya, apakah Anda harus membuat pelelangan besar pengadilan leluhur menjadi lelucon? Mundur saja. Pada saat ini, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Ketika suara ini muncul, Kolosseum tiba-tiba berubah. Debaran jantung yang kuat muncul di hati Tang San hampir seketika. Itu adalah perasaan bahwa seluruh orangnya menjadi transparan dalam sekejap. Tampaknya semuanya tidak terlihat. Rasa krisis yang kuat memenuhi hati Tang San hampir seketika. Bahkan ketika Kaisar Iblis Kristal muncul sebelumnya, dia belum pernah merasakan krisis seperti itu. Tetapi pada saat ini, merek kristal yang terletak di merek ketujuh di tubuhnya sedikit bergetar, dan Tang San dengan jelas merasakan bahwa ada lapisan cahaya kristal di permukaan kulitnya, dan perasaan yang sebelumnya transparan tiba-tiba menghilang, seolah-olah kembali ke ontologi lagi. Tang San menahan napas, tidak berani membiarkan emosinya berfluktuasi di tengah jalan. Dia sudah tahu siapa yang akan datang, dan hanya orang ini yang bisa menekan kebencian seluruh Kolosseum dengan kekuatannya sendiri. Semua kaisar lainnya terdiam, pada saat berikutnya, seberkas cahaya naik ke langit, berubah menjadi pita dan menghilang ke arah yang berbeda. Dan suara lembut itu terdengar lagi, lelang berlanjut. Sebelum hari terakhir, tidak akan ada lagi bangsawan yang berpartisipasi dalam pelelangan. Untuk semua yang terjadi sebelumnya, saya meminta maaf kepada setiap penawar hari ini atas nama pengadilan leluhur. Semua penawar telah berdiri saat ini, dan membungkuk dalam-dalam ke arah udara. Karena mereka semua bisa menebak siapa yang tiba-tiba muncul dan memecahkan masalah. Takdir mengatur Raja Iblis Agung Tianhu. Dan hanya kepala istana leluhur yang sebenarnya yang bisa mengalahkan para kaisar. Kaisar Iblis Besar Tianhu berada di peringkat ketiga di antara semua kaisar, tetapi dia adalah administrator sebenarnya dari Dewan Leluhur. Dia mungkin lebih rendah dari Kaisar Iblis Kristal berperingkat lebih tinggi dan Kaisar Tianyang Tianjing dalam hal kultivasi, tetapi keduanya tidak peduli. Urusan keluarga istana leluhur selalu dikelola oleh penguasa takdir, membuat kedua suku peri itu berkembang. Dalam hal kekuasaan, dia sebenarnya adalah orang pertama dalam arti sebenarnya dari istana leluhur. Dia lebih suka menyinggung Kaisar Setan Kristal, dan sama sekali tidak ada yang berani menyinggung Kaisar Setan Rubah Langit. Suara lembut itu menghilang, dan semuanya tampak kembali ke jalurnya. Sampai saat ini, keterkejutan batin Tang San belum mereda. Berdasarkan pengalamannya dengan para dewa tingkat agung, dia tahu betul bahwa perasaan transparan tubuhnya sebelumnya seharusnya disebabkan oleh dewa-dewa kuat dari Kaisar Iblis Agung Tianhu. Begitu perasaan ilahi Kaisar Iblis Besar Rubah Surgawi merasa bahwa dia berbeda, dia mungkin akan ditarik keluar pada saat pertama. Pada saat itu, dia akan berada dalam masalah besar. Saat mendaki Gunung Suci Rubah Surgawi sebelumnya, dia tidak menghadapi Kaisar Setan Besar Rubah Surgawi, tetapi anggota kuat lainnya dari klan Rubah Surgawi. Dan Dewa Kaisar Iblis Besar Rubah Surgawi ini jelas tidak sebanding dengan orang-orang dari klannya. Begitu dia mengetahui rahasianya, dia mungkin akan berakhir. Memikirkan hal ini, Tang San tidak bisa menahan keringat dingin di belakangnya. Tapi dia juga terkejut dengan merek kristal di tubuhnya, dia juga tidak menyangka bahwa dalam kasus ini, merek kristal akan melindungi tubuhnya dengan sendirinya, dan juga memotong deteksi indera surgawi dari Kaisar Setan Besar Skyfox. Apakah ini naluri atau kemampuan garis keturunan Jingjing? Dia adalah warisan dari Crystal Demon King. Bahkan dengan pengalaman dunia ketiga sebagai manusia, Tang San masih tidak tahu apa tujuan Kaisar Iblis Kristal memberinya telur kristal ini, dan dia tidak tahu persis apa keberadaan Jingjing. Kedatangan Kaisar Iblis Besar Tianhu membuat semua penawar puas. Tidak ada keraguan bahwa jaminan ini adalah hal yang baik untuk semua penawar, dan semua orang dapat melanjutkan lelang adil ini. Lelang Rubah Biru mengambil napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya, dan kemudian melanjutkan, di sebelah lot ini, pengirim secara khusus meminta kami untuk mengumumkan nama mereka.
Itu berasal dari kamar dagang Lingqi yang terkenal di Kekaisaran Tianyu kami. Secara alami luar biasa bahwa lot ini dapat digunakan sebagai poros terakhir hari ini. Silakan datang. Ini gerobak yang lain. Dari bentuk gerobaknya, terlihat bahwa kafling di gerobak ini masih sedikit. Dibandingkan dengan batu perlindungan dan Tianyang Hua sebelumnya, itu tidak menunjukkan aura yang kuat. Rasanya seperti muncul di sini dengan jelas. Namun, ini adalah lelang terakhir dalam arti sebenarnya hari ini. Dengan munculnya batu perlindungan dan bunga matahari, dan sekarang Kaisar tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Ketika lot terakhir ini muncul, bagaimana mungkin kita tidak membiarkan semua penawar yang hadir penuh dengan harapan? Bab 416, Susunan Waktu. Lelang rumah leluhur selalu misterius, tidak ada yang tahu apa lot itu atau apa yang akan terjadi sebelum pelelangan dimulai. Namun, karena batu perlindungan dan bunga Tianyang telah muncul di pelelangan hari ini, tidak ada keraguan bahwa kualitas keseluruhan dari pelelangan leluhur besar ini pasti sangat tinggi. Juru lelang rubah biru datang ke gerobak dan berkata, "Ketika kami menerima lot ini, kami terkejut dengan keajaibannya." Setelah evaluasi dengan suara bulat, itu sebenarnya termasuk dalam kategori jimat ilahi. Para master yang dievaluasi memujinya sebagai mahakarya yang tidak dapat diulang, melampaui karya-karya era ini. Untuk membuat hari lelang spiritual hari ini lebih mengejutkan, itu ditempatkan di lelang hari ini. Ketika saya memperkenalkannya, Anda mungkin merasa itu luar biasa, karena itu hanya keberadaan tingkat ke-9, tetapi signifikansi keberadaannya sangat besar. Sambil berbicara, dia mengangkat kain merah di gerobak. Di bawah kain merah, ada piringan perak putih seukuran telapak tangan, dengan lingkaran cahaya samar di atasnya. Ada garis-garis yang indah dan rumit pada dis, dan jelas bahwa itu terbuat dari penyambungan logam. Pengikatan logam yang cerdas membuatnya terlihat lebih megah. Apa ini? Urutan ke-9, produk transendensi. Tanda tanya besar muncul di benak semua orang. Mata juru lelang rubah biru bermekaran, dan dia berkata dengan keras, "Ini adalah Arrai." Saya yakin semua orang akrab dengan Arrai. Belum lama ini, yang sangat praktis yang disebut pengumpulan roh sering terlihat di lelang biasa kita. Keberadaan dis. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa dis pengumpul roh jauh dari dis saat ini. Kompleksitas dis di depan Anda tidak dapat diselesaikan bahkan pada tingkat dewa. Mengintip, karena itu juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri. Setelah dijelajahi secara berlebihan, itu mungkin akan benar-benar hancur. Penilaian master kami menilai dari strukturnya bahwa itu seharusnya bukan milik produk zaman ini. Susunan kompleks di atas tidak diketahui oleh master manapun. Namun, ketika fungsinya ditampilkan, itu dapat membuktikan bahwa itu adalah produk. Itu milik ke dunia kita. Sekarang, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa fungsinya. Saat berbicara, ekor panjang di belakang master lelang rubah biru tiba-tiba terangkat, dan tiba-tiba, seberkas cahaya biru meledak ke langit. Ini adalah kemampuan alaminya, jarum ekor rubah biru. Ini memiliki daya tembus yang sangat kuat, dan kekuatannya luar biasa. Dan saat berikutnya, pelat susunan kecil itu jatuh ke telapak tangannya, cahaya perak berkedip, dan lingkaran putih perak yang aneh tiba-tiba beriak. Jarum ekor rubah biru yang awalnya naik dengan cepat menjadi lamban dalam sekejap, dan bahkan udara di sekitar tubuh master lelang rubah biru diam-diam terdistorsi. Dia mengangkat tangannya untuk meraihnya, meraih jarum buntut rubah biru ke telapak tangannya, merentangkan telapak tangannya, memperlihatkan rambut biru tua yang lembut. Ya, kamu tidak salah. Formasi ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan waktu, dan mengendalikan waktu sama seperti buaya waktu. Tidak hanya dapat memperlambat waktu, tetapi juga dapat mempercepat waktu. Kekuatannya sebanding dengan puncak ke-9 tingkat. Keluarga buaya waktu. Tidak ada keraguan bahwa formasi ini terkait dengan keluarga buaya waktu. Tapi kami sudah menanyakan keluarga buaya waktu, dan mereka memastikan bahwa formasi ini bukan dari keluarga mereka. Yang bisa mengendalikan waktu, pelat formasi harus dihargai oleh banyak penawar, tetapi Anda harus terkejut bahwa bahkan jika pelat formasi itu sendiri memiliki kemampuan magis dan tak tertandingi, bagaimanapun, itu masih di bawah tingkat dewa. Bagaimana mungkin dengan tempat perlindungan bagaimana batu itu dibandingkan dengan dewa seperti Tianyang Hua? Pada titik ini, itu berhenti, dan kata-katanya tidak diragukan lagi membangkitkan rasa ingin tahu semua penawar yang hadir.
Hanya Tang San yang duduk di gua yang bergumam pada dirinya sendiri, itu karena tidak memerlukan kemampuan tingkat 9 untuk menggunakannya, dan hanya kekuatan garis keturunan tingkat pertama yang dapat memicu efeknya. Di lapangan, juru lelang rubah biru yang berhenti sejenak berkata dengan sungguh-sungguh, alasan terpenting adalah bahwa ia tidak perlu memiliki kemampuan tingkat ke-9 untuk menggunakannya, dan hanya kekuatan garis keturunan tingkat pertama yang dapat memicu efeknya. Berapa ini? Ini luar biasa. Bahkan ras terlemah, yang memegangnya, dapat memiliki kekuatan yang setara dengan pembangkit tenaga listrik tier 9, dan itu juga merupakan kemampuan garis keturunan tier 2 yang kuat yang dapat mengontrol waktu, dan menjadi penguasa waktu dalam waktu, jarak tertentu. Itu tak tertandingi oleh alat ilahi apapun. Seperti yang kita semua tahu, semakin kuat artefak, semakin keras kondisinya saat digunakan. Dan susunan waktu seperti itu yang bisa didorong dengan kemampuan terlemah, bagaimana tidak bisa disebut jimat ilahi. Ini masih belum dipertimbangkan. Seperti Stone of Refuge, harga awalnya adalah 3.000 koin elemen. Dalam hal keberhargaannya, itu pasti tidak sebagus batu perlindungan dan bunga matahari. Tetapi seperti yang dikatakan oleh juru lelang rubah biru, keberhargaannya terletak pada kekhasan dan keunikannya, dan nilai penelitiannya jelas jauh lebih besar daripada perannya. Dan perannya sendiri cukup besar. Keberadaan yang lebih lemah mengendalikannya, cukup untuk melawan lawan yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Disarray waktu ini secara alami datang dari tangan Tang San. Untuk mempelajarinya, Tang San juga memeras otaknya, dan akhirnya menemukan solusi terbaik setelah menyusun dan menggabungkan berbagai formasi yang telah dipelajarinya di kehidupan sebelumnya. Alasan mengapa keberadaan level rendah juga dapat digunakan adalah karena dia telah mengatur kemampuan penyimpanan energi untuk disarray waktu ini. Itu dapat menyimpan energi dengan menyerap aura langit dan bumi. Energi juga dapat disimpan melalui perfusi kekuatan darah. Setelah penyimpanan energi selesai, kemampuan perubahan waktu dapat digunakan 3 kali, yang dapat memperlambat dan mempercepat. Tingkat kecanggihannya tidak diragukan lagi, tetapi Tang San tidak menyangka bahwa di susunan waktunya akan ditempatkan di makhluk roh terakhir untuk diperdagangkan. Bahkan lokasinya melampaui batu perlindungan dan bunga Tianyang. Hanya berdagang di posisi ini pasti akan memberikan bonus besar, di antara mereka, jika tidak ada operasi kamar dagang Lingqi, dia pasti tidak akan mempercayainya. Ketika dia pertama kali menyerahkan formasi ini ke kamar dagang Lingqi, Su Ziran segera pergi, jelas untuk melakukan serangkaian operasi tindak lanjut. Berapa nilai darah urutan ke-9 buaya waktu? Jelas tidak ada keraguan bahwa lebih dari 2.000 koin elemen. Sebagai penutup, harga awal adalah 3.000, yang merupakan pengembalian langsung. Apalagi jika dilihat dari lelang-lelang sebelumnya, bukan tidak mungkin melakukan deal berkali-kali. Yang terpenting, ini pertama kali muncul. Formasi seperti itu, hanya ketika pertama kali muncul adalah yang paling berharga. Tang San tiba-tiba merasa kaya lagi. Kecuali uang darah buaya waktu, nilai lelang ekstra milik Master of Formation. Ini adalah janji yang diberikan oleh kamar dagang. Mereka tidak menghasilkan uang dalam lelang ini. Hanya untuk membangun reputasi. Berapa banyak uang yang bisa dihasilkan ini? Tidak ada yang lebih baik untuk menembak di posisi ini. Hal ini membuat dia tidak perlu lagi terlalu tegang saat melakukan pelelangan benda-benda aneh besok, dan dia tidak akan berani menjual ketika bertemu dengan hal-hal yang baik. Lelang dimulai. Pada saat ini, juru lelang Blue Fox telah mengumumkan dimulainya pelelangan secara resmi. 5.000 koin elemen, harganya naik hampir seketika. Kekuatan garis keturunan buaya waktu itu sendiri adalah eksistensi yang sangat kuat, dan makna waktu yang mendalam dapat memainkan peran penting dalam banyak waktu, tidak terbatas pada pertempuran. Esensi dan nilai darah buaya waktu saja sudah sangat tinggi, belum lagi formasi ini mampu membuat semua ras dan semua tingkatan menguasai makna mendalam dari waktu melaluinya. Bagi pemiliknya, itu setara dengan memiliki garis keturunan kedua. Apa yang bisa dilakukan dengan itu? Apakah tidak apa-apa untuk menjadi lambat dalam pertempuran melawan perampokan? Tidak masalah. Bab 417 Upsell. Saat memilih harta surga, materi, dan bumi, apakah boleh memperlambat kecepatan jatuhnya harta surga, materi, dan bumi? Tidak masalah. Saat bertarung, ketika lawan sudah mengetahui kemampuan garis keturunannya, ada kontrol waktu tambahan dari puncak garis keturunan tingkat 2. Berapa kali pengikutnya akan mati? Bloodline Array muncul untuk pertama kalinya,
dan ditakdirkan untuk membuat debutnya yang mempesona. Karena itu, Kamar Dagang Linky tidak ragu untuk memberikan darah buaya waktu kepada penguasa formasi, dan juga berharap formasi ini akan muncul. Juru lelang tidak mengatakan asal-usul susunan ini, tetapi mengatakan bahwa itu disediakan oleh Kamar Dagang Linky. Kemudian, melalui lelang formasi ini, sejauh mana pengaruh Kamar Dagang Linky di kelas atas meningkat. Apalagi ada batu perlindungan dan bunga matahari di depannya sebagai alas tidur. Dengan rangkaian operasi ini, bahkan Tang San tidak bisa tidak mengagumi Kamar Dagang Linky. Karena dia tidak bisa memikirkan bagaimana Kamar Dagang Linky menyelesaikan rangkaian operasi Sao ini. Sejauh yang dia tahu, tidak ada dukungan kaisar di belakang Kamar Dagang Linky, hanya ras iblis merak. 8.000. Tepat ketika Tang San senang, harga penawaran sudah naik menjadi 8.000 koin elemen. 8.000 koin elemen, artefak biasa yang telah muncul sebelumnya juga dengan harga ini. Hal-hal yang berharga, belum lagi memberi mereka kemampuan untuk mengendalikan waktu. Bisakah lebih dari 10.000? Jawabannya iya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, harga time array telah menembus 10.000 koin elemen. Ketika suara Zhang Haoxuan datang, dia sedikit gemetar. Kamu kaya, Xiao Tang, kamu kaya. Guru, tenang. Hal ini tidak dapat diulang. Ya, Tang San sudah memikirkannya ketika dia membuat disarray waktu ini. Itu akan menjadi yatim piatu. Hanya nilai anak yatim yang paling besar. Apalagi selebihnya darah buaya masih harus ia tinggalkan ke kampung halamannya untuk pemurnian dan budidaya. Tentu saja, jika Kamar Dagang Spiritual Badak dapat memberinya esensi dan darah buaya waktu tingkat dewa, itu akan menjadi masalah lain. Tetapi jika dia ingin membuat susunan buaya waktu tingkat dewa, itu akan mungkin setelah dia menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di masa depan. Masih jauh dari sekarang. Kali ini untuk membuat formasi buaya kali ini di puncak tingkat ke-9, Tang San bahkan menggunakan sedikit indera ilahi. Tanpa kontrol indera ilahi, dia tidak akan dapat menyelesaikan beberapa fusi formasi kunci. Terlepas dari formasi kecil seperti itu, ada total 36 formasi yang tertanam di dalamnya. Setelah formasi ini benar-benar tumpang tindih, efek langsung akan tercapai. Di antara mereka, ada 9 formasi untuk mencegah kernel dicuri. Sentuhan apapun pada metode deteksi akan menyebabkannya hancur sendiri. Namun, harga penawaran berikutnya masih jauh melebihi harapan Tang San. Ruang lelang 116. Dibandingkan dengan ruang lelang Tang San, gua ini jauh lebih luas. Interiornya hanyalah sebuah suite. Pada saat ini, di suite, ada 2 setan rusa lingon duduk. Salah satunya tahu Tang San, tentu saja Suziran. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua. Tuan muda, kali ini kamu benar-benar murah hati. Hahaha. Pria tua itu tersenyum rendah dan berkata kepada Suziran. Suziran tersenyum sedikit dan berkata, jika Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk menipu mereka, itu akan merugikan kita. Kali ini tergantung pada apakah Kamar Dagang Tongtian terluka, atau waktu buaya berdarah. Terus naikin harganya, tambah jadi 20.000. Oke. Pria tua itu memanipulasi bola kristal di depannya dan menyelesaikan kenaikan harga lagi. Suziran berkata dengan lemah, nilai dari array ini sendiri bernilai 10.000 koin elemen menurut penilaian kami. Saya tidak berharap bahwa Master benar-benar dapat melakukannya, bahkan makna mendalam bahwa waktu sangat sulit untuk dikendalikan. Dapat dikendalikan, dalam formasi. Keindahan formasi ini jauh di luar penilaian kami. Tetapi bagi banyak orang, formasi ini sangat aspiratif. Ketika Kamar Dagang Tongtian mendengar bahwa kami mengambil banyak ini setelah itu, saya dapat memikirkan ekspresi pria gemuk itu, harus mengatupkan gigi dan harus diturunkan untuk melihat misterinya. Dan garis buaya waktu juga sangat tertarik dengan ini. Melalui lelang ini, saya ingin membiarkan penjualan keseluruhan Kamar Dagang kami meningkat sebesar 30%. Orang tua itu tersenyum dan berkata, nama tuan muda yang terkenal itu. Tapi bagaimana jika mereka tidak mengikutinya? Suziran berkata, tidak masalah bagi kami untuk membawanya kembali sendiri. Keharuman anggur tidak takut dengan kedalaman gang. Ketika kami mengirimkannya ke pelelangan lain kali, harga awal akan menjadi harga kami, ambil hari ini. Bukankah tuannya mengatakan bahwa lot ini adalah? Dia bekerja keras untuk membuatnya. Tidak mungkin membuatnya berhasil lagi. Dia harus istirahat sebentar. Selama itu anak yatim, ada ruang untuk operasi. Terus naikkan harganya,
25.000. Pada saat ini, pelelangan menjadi lebih intens. Pada saat ini, kekuatan sebenarnya dari penawar yang berpartisipasi dalam pelelangan secara bertahap terungkap. Siapapun yang memiliki latar belakang kaya berhak untuk terus berpartisipasi dalam pelelangan. 25.000 koin elemen. Ketika Tang San melihat harga ini, detak jantungnya terasa sedikit lebih cepat. Setelah dikurangi biaya pengadilan leluhur dan dikurangi biaya esensi dan darah, nilai yang bisa mereka peroleh juga sangat besar. Menurut aturan, pengadilan leluhur harus membagi 10% sebagai biaya penanganan, ditambah 2.000 esensi dan biaya darah. Mereka masih memiliki lebih dari 20.000 koin elemen yang tersisa. 20.000 koin elemen hampir cukup untuk membangun kota kecil. Zhang Haoxuan tidak mengeluarkan suara lagi, bertanya-tanya apakah dia sudah terkejut. Yang lebih menakutkan adalah harga lelang ini terus naik. 26.000 koin elemen, pertama kali. Oke, 27.000 koin elemen, 28.000 koin elemen. Harga mata uang elemen terus meningkat, dan harga seperti itu dapat digambarkan sebagai mengerikan. Apakah formasi seperti itu benar-benar memiliki nilai yang begitu tinggi? Pikirkan tentang pertarungan hidup dan mati di Carry City Colosseum di tempat pertama, hanya mendapatkan lusinan koin elemen dalam satu game. Itu masih uang terbaik dari istana leluhur. Tapi kemudian saya memikirkannya, biaya pendakian Gunung Suci setiap kaisar dilunakkan setiap hari, dan itu tidak buruk untuk uang. Untuk seorang bangsawan sejati, puluhan ribu koin elemen ini bukanlah apa-apa. Ketika nilainya naik menjadi 30.000 koin elemen, akhirnya berhenti. 31.000 elemen koin. Saat tawaran itu muncul penonton terdiam. Tawaran dilakukan oleh Suziran dari ruang lelang No. 116. Harganya terlalu tinggi, tuan muda, tidak ada yang harus menjawab. Sudah ada keringat di dahi lelaki tua itu. Suziran masih tampak seperti dewa tua, dengan senyum di wajahnya, seolah tidak terburu-buru sama sekali. 31.000 koin elemen untuk pertama kalinya, 31.000 koin elemen untuk kedua kalinya, apakah ada yang lebih tinggi? Oke, 31.000 koin elemen, ketiga. Juru lelang rubah biru baru saja berkata di sini, tiba-tiba, lampu lain menyala ke atas. 32.000 koin elemen. Oke. Penawar nomor 119 menawar 32.000 koin elemen. Su secara alami jatuh, dan lelaki tua di sampingnya juga menunjukkan ekspresi lega. Seseorang akhirnya mengajukan penawaran, 33.000 koin elemen. Kemudian, seseorang secara tak terduga mengajukan tawaran lain, kali ini di ruang lelang 221. Senyum di wajah Suziran menjadi lebih intens, biarkan mereka bertarung. Mari kita lihat saja. Harga ini baik-baik saja, cukup bagi mereka untuk menderita untuk sementara waktu. Pria tua itu berbisik, jika itu jatuh ke tangan kamar dagang Tongtian, apakah akan ada masalah? Suziran berkata, mereka pasti akan memikirkannya, tetapi kami dan ayah kami adalah satu-satunya yang benar-benar tahu asal-usul pertempuran. Selama kami memberi tuan cukup manfaat dan mengikatnya ke kereta kami tidak harus khawatir tentang hal lain. Kali ini manfaat tuannya sangat besar. Apakah Anda pikir dia menghargai ketulusan kita? Setelah kembali, siapkan 10 jenis darah, setidaknya 3 garis keturunan ke atas. Kirim ke tuannya, ini adalah penelitian kami untuknya. Pendanaan, di masa depan, kami akan membuat ulang susunan nadi darah dan membagi akun antara 3 dan 7. Kami hanya membutuhkan 3 poin. Bab 418, 36.000. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, jika hanya 30%, kami mungkin hanya dapat menghemat uang. Lagi pula, kami telah menghabiskan terlalu banyak uang untuk saluran. Suziran meliriknya, mendengus dingin, dan berkata, jika kita menjual pasar ini secara eksklusif, apakah kita harus mendapatkan keuntungan dari ini? Apa yang kita inginkan adalah status, tingkat yang melampaui kamar dagang lainnya. Dengan ini, saya masih harus khawatir. Tidak dapat menghasilkan uang. Anda telah bersama ayah saya selama bertahun-tahun, mengapa logika bisnis dasar ini tidak masuk akal? 36.000 koin elemen, ketiga kalinya, kesepakatan. Saat mereka berbicara, palu akhirnya jatuh. Time Array dilelang dengan harga tinggi 36.000 koin elemen. Ini pasti harga yang sangat menakutkan. Biaya yang paling penting adalah setetes darah buaya waktu, ya, hanya 1 tetes yang digunakan.
Bahan yang tersisa tidak terlalu berharga. Adapun yang lain, itu adalah biaya tenaga kerja Tang San. Tang San panjang dihembuskan, 30.000, dan koin elemen yang jatuh ke tangannya akan mencapai 30.000. Mengurangi mata uang elemen yang sebelumnya terutang dari kamar dagang juga merupakan kekayaan besar. Di pelelangan besok, uang itu pasti akan membuatnya pamer. 30.000. Tang San, itu 30.000. Organisasi kami belum pernah melihat uang sebanyak itu. Ketika Zhang Haoxuan datang, ada suara menelan air liur dalam suaranya. Tang San berkata, "Guru, tenanglah. Kami akan menghabiskan uang sebanyak mungkin besok. Uang adalah sesuatu di luar tubuh kami, dan kekuatan adalah hal yang paling penting." "Oke, aku akan mendengarkanmu." Sekarang Zhang Haoxuan tidak merasa tertekan sama sekali karena Tang San menghabiskan begitu banyak uang untuk esensi dan darah burung dapeng bersayap emas. Sekarang mereka juga benar-benar kaya. Pada akhirnya, orang yang memenangkan susunan waktu masih nomor 119, dan pada saat ini, duduk di nomor 119 adalah pemimpin redaksi pengadilan leluhur Kamar Dagang Tongtian. Wajah Fat Bian sedikit muram. Dia terus berkomunikasi dengannya melalui komunikator. "Apa? Tidak dapat menemukan berita. Bisakah susunan waktu ini diubah dari udara tipis oleh orang-orang dari Kamar Dagang Lingqi?" "Tidak masalah metode apa yang Anda gunakan, terus periksa saya. Anda harus mencari tahu asal-usul formasi. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda tidak harus kembali." 36.000 koin elemen. Jantungnya meneteskan darah, tetapi mau tak mau menembak. Susunan waktunya sungguh mengejutkan. Menurutnya, arti sebenarnya dari hal ini terletak pada nilai penelitian. Penampilannya telah menjungkirbalikkan sistem kultivasi. Terlepas dari apakah itu klan monster atau klan roh, ada sangat sedikit keberadaan yang dapat memahami kekuatan dua garis keturunan pada saat yang sama. Umumnya, mereka mewarisi garis keturunan orang tua mereka pada saat yang sama untuk memiliki kekuatan dua garis keturunan. Sebagian besar situasi ini masih terjadi pada ras yang lebih lemah. Karena semakin kuat ras, semakin serius masalah isolasi darah antara satu sama lain. Semakin besar konflik satu sama lain. Ini berlaku untuk garis keturunan Liger. Namun, keberadaan array garis keturunan sekarang berarti bahwa Anda hanya perlu membawa satu disk array di tubuh Anda untuk menggunakan kekuatan garis keturunan Anda sendiri untuk memobilisasi kemampuan garis keturunan lain. Selain itu, susunan garis keturunan juga dapat memiliki tingkat garis keturunan yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Untuk memobilisasi kemampuan tingkat tinggi ini, basis kultivasinya sendiri tidak perlu terlalu kuat. Ini hanyalah sebuah eksistensi melawan langit. Ia masih tidak tahu dari mana para pesaingnya mendapatkan rentang waktu ini, tetapi dia mengerti bahwa jika benda ini dapat diproduksi secara massal, nilainya akan melebihi semua produk yang ada di pasaran, tidak peduli apa itu kebutuhan ras. Setelah kemampuan formasi garis keturunan ini dapat diperluas, dan bahkan dapat diintegrasikan ke dalam garis keturunan tingkat pertama, tidakkah mungkin bagi siapapun untuk menjadi Raja Iblis Kristal yang Maha Kuasa? Meskipun tampaknya kemungkinan seperti itu hanya ada dalam teori, sebagai leluhur kamar dagang, dia tidak dapat melewatkan kesempatan seperti itu. Kamar dagang Lingqi tidak dapat mempelajarinya, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka juga tidak dapat mempelajarinya oleh kamar dagang Tongtian. Bagaimanapun, ada kaisar setan besar yang berdiri di belakang mereka. Oleh karena itu, ketika mengambil inisiatif untuk menghubungi manajemen senior, itu diberi wewenang untuk mengambil banyak di semua biaya. Kembali ke markas untuk penelitian Rincin. Ini mungkin produk pembuat zaman. Lelang di hari pertama juga resmi berakhir. Semua lot terjual dengan harga tinggi, dan dikatakan bahwa hari pelelangan spiritual hari ini telah menciptakan sejarah baru dalam pelelangan spiritual. Meski Time Array bukanlah keberadaan dengan harga lelang tertinggi, kemunculannya memang membuat banyak penawar melihat pentingnya. Asal-usul benda ini juga merupakan misteri. Menurut informasi yang diterima dari Kamar Dagang Lingqi, lot ini diperoleh dari penggalian reruntuhan, selain itu tidak ada penjelasan lain. Meskipun lot ini belum mencapai tingkat kaisar leluhur, semua laporan penelitian tentangnya sebelum berpartisipasi dalam pelelangan sebenarnya telah dikirim ke parlemen. Karakteristik di luar waktu diakui. Karena mereka tidak bisa meninggalkan ruang lelang. Tang San dan Zhang Haoxuan keduanya tinggal di ruang lelang mereka untuk beristirahat. Bermeditasi dengan bersila dan melihat ke dalam. Tang San segera memusatkan perhatiannya pada merek kristal.
Ketika Kaisar Iblis Besar Tianhu muncul hari ini, dapat dikatakan bahwa merek kristal melindunginya, meskipun Kaisar Iblis Besar Tianhu menargetkan segalanya pada waktu itu, begitu indera ilahinya ditemukan oleh lawan, itu pasti akan menjadi masalah besar. Masalah. Tang San juga tidak ragu bahwa Kaisar Iblis Besar Tianhu memiliki kemampuan seperti itu. Taman neraka mungkin adalah pesawat yang diciptakan oleh yang satu ini. Merek kristal masih diam, Jingjing tidak bermaksud untuk bangun, sepertinya tidak banyak berubah. Setidaknya sejauh ini, itu telah membawa semua manfaat bagi Tang San. Terutama keberadaan domain 2 tingkat memungkinkan Tang San membuat kemajuan besar dalam mengendalikan Qiyun. Itu juga peringkat ke-7, tetapi aura mata surgawinya jauh lebih kuat daripada rubah langit yang membaca putih. Jika Anda tidak bisa merasakan misterinya, Anda hanya bisa membiarkannya terus berkembang. Dia juga tidak ingin mengambil inisiatif untuk mengunjungi Crystal Demon Emperor. Sebelum dia menjadi dewa, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri di depan para kaisar ini. Setelah pengalaman singkat, dia tidak melanjutkan latihan. Lingkungan Kolosseum benar-benar tidak cocok untuk budidaya. Pikirannya mau tidak mau terbang kembali ke kota Keri. Apakah dia masih di sana menunggu dirinya sendiri? Dia pasti kecewa karena dia tidak muncul pertama kali. Saya benar-benar ingin kembali. Dia belum melihatnya selama lebih dari setahun, dan sekarang dia tidak tahu apa yang telah berubah. Itu pasti menjadi lebih indah. Dia telah berada di bawah tekanan ekstrim sepanjang waktu, terakhir kali Raja Iblis Merak Besar dan Raja Iblis Agung Jingfeng menderita luka berat, itu mungkin tidak dapat diubah. Setelah Raja Iblis Agung Jingfeng mendapat masalah lagi, Raja Iblis Besar Merak mungkin memiliki masalah besar. Bisakah Keri City dipertahankan? Pada saat itu, apa yang harus dia lakukan sebagai penerus? Bab 419, Jingfeng muncul kembali. Meskipun Tang San tahu bahwa dia masih memiliki jalan panjang untuk menyelesaikan terobosan, dia tidak bisa menunggu sekarang. Dia mampu menakuti Raja Iblis Besar Jingfeng terakhir kali terutama karena lawannya telah diblokir oleh Raja Iblis Besar Merak. Tanpa Raja Iblis Besar Merak, basis budidayanya saat ini tidak mungkin. Setiap hari sekarang, ada perasaan berpacu dengan waktu. Jika tidak berhasil, bawa saja dia pergi. Jika Anda tidak menyisihkan apapun, Anda masih harus bisa membawanya pergi. Ketika kekuatannya cukup kuat di masa depan, dia hanya perlu membawanya kembali. Kota Keri. Baru setelah matahari terbenam di barat, putra cantik itu diam-diam meninggalkan Keri Cholege. Sulit untuk menyembunyikan kehilangan di matanya. Tak satu pun dari dua orang yang dia cari ditemukan. Kembali ke toko teh susu Mei Gongzi, toko belum tutup, Su Qin sedang sibuk. Putra cantik itu sudah kembali tadi malam. Su Qin secara alami sangat gembira. Melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kenapa ini hari ketika kamu keluar?" Putra cantik itu sedikit mengernyit dan berkata, "Bu, saya tidak menemukannya." "Apakah kamu mengatakan itu Sura?" Su Qin berkata sambil mengemasi barang-barangnya. "Tidak ada tamu saat ini dan itu sudah tutup." Mei Gongzi mengangguk dan menggelengkan kepalanya, bukan hanya dia, Tang San juga tidak ada di sana. Tang San berasal dari Akademi Penebusan, atau Anda dapat bertanya kepada wali kota Zhang di mana dia sekarang. Apakah tidak ada yang salah? Su Qin dengan rasa ingin tahu berkata, "Kamu cukup khawatir tentang Tang San itu." Wali kota Zhang mengatakan bahwa dia sangat berbakat. Saya juga telah bertemu dengannya beberapa kali. Saya tidak tahu mengapa, setiap kali saya melihat matanya, selalu rasanya seperti ada sesuatu yang terjadi di hati anak ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia sedang menyapu lantai di Keri Cholege? Apakah tidak ada lagi? Mei Gongzi berkata, "Saya bertanya. Dia telah pergi untuk sementara waktu dan tidak pergi bekerja lagi. Tanya saja saya." "Oke, tapi wali kota Zhang tidak lagi di kota Keri. Dia kembali ke markas untuk melaporkan pekerjaannya. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Terakhir kali saya mendengar bahwa markas punya ide untuk mengirimnya kembali ke markas." Wali kota Zhang tidak tahu harus belajar dari mana. Dengan metode langsung membuat formasi pengumpulan roh telah membawa banyak manfaat bagi organisasi. Sekarang telah naik ke peringkat biru. Tentu saja, saya masih berharap dia bisa tinggal, bagaimanapun juga, dia telah bekerja sama begitu lama. Setelah toko teh susu tutup, ibu dan anak perempuan itu datang ke kediaman belakang. Kabin kecil memiliki suasana yang hangat. Mei Gongzi melihat ke kamar tempat dia dibesarkan,
dan ekspresi di matanya tidak bisa membantu melunak. Sukin membawa baskom berisi air, mencelupkan handuk bersih ke dalam air, menyekat tubuhnya, memunggungi putranya yang cantik, dan sepertinya bertanya dengan santai, bagaimana kabarnya? Putra cantik itu secara alami mengerti siapa yang dia tanyakan, dan berkata dengan lembut, itu tidak terlalu bagus. Samar-samar aku bisa merasakan bahwa lukanya sangat serius dan sulit untuk disembuhkan. Sukin menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Mei Gongzi mau tak mau mengatakan, Bu, meskipun bukan manusia, itu sangat baik bagi saya sejak kecil. Bahkan anak-anaknya yang lain belum belajar banyak, tetapi telah mengajari saya segalanya. Bahkan pengetahuan leluhur telah diajarkan kepadaku. Tampaknya tahu tujuan kita, tetapi dia masih ingin mendukungku dalam mewarisi tahtanya. Dia sangat mencintaimu. Punggung Sukin sedikit menegang, mungkin. Anak laki-laki yang cantik itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, seolah-olah mengumpulkan keberanian, Bu, dia memberitahu saya bahwa itu mungkin tidak hidup selama beberapa tahun. Maukah Anda melihatnya? Sukin tiba-tiba berbalik, dengan tatapan yang sangat rumit di matanya, Xiao Mei, kamu masih terlalu muda. Dia bukan orang baik, kamu tidak perlu terlalu banyak mendengarkannya. Jika itu mengajarimu, kamu bisa mempelajari. Hah? Anak laki-laki yang cantik itu jelas tidak menyangka ibunya akan mengatakan itu padanya, dan begitulah komentarnya tentang Raja Iblis Besar Merak. Sukin menghela nafas, matanya melembut, aku tidak ingin kamu terkontaminasi oleh beberapa hal kotor. Kamu hanya perlu tahu bahwa kita semua adalah manusia. Meskipun tujuannya tidak murni, tujuannya tidak mempengaruhi tujuan kita. Itu hanya mengambil keuntungan dari satu sama lain. Adapun cinta, mungkin itu benar-benar mencintaiku. Tapi, oke, jangan bicarakan itu, istirahatlah lebih awal. Besok pagi, aku akan bertanya tentang Tang San. Sambil berbicara, dia berbalik dan terus mencuci, tetapi Mei Gongzi maju 2 langkah dan memeluk ibunya dari belakang. Bu, apakah itu benar-benar mencintaimu atau tidak? Setidaknya aku. Aku akan mencintaimu selamanya dan selamanya. Ekspresi wajah Sukin langsung menjadi sedikit lebih rumit. Berbalik dan memeluk putra cantik itu dalam pelukannya. Ibu juga mencintaimu. Ibu hanya berharap kamu tidak akan pernah terluka. Putra cantik itu mengangguk lembut, Bu, saya akan bekerja keras, saya akan bekerja sangat keras. Untuk Anda dan untuk keselamatan. Kita manusia harus dapat memiliki ruang hidup kita sendiri. Pada saat ini, mata Sukin tiba-tiba menjadi tajam, dan dia melihat ke jendela, dan tiba-tiba ada sedikit niat membunuh di matanya. Siapa? Putra cantik juga bangun, buru-buru bangkit dari pelukan ibunya, dan melihat ke arah jendela pada saat yang bersamaan. Di luar jendela, sebuah suara yang agak rumit terdengar, ini aku. Mendengar suara ini, wajah Sukin tiba-tiba berubah, dan tangan kanannya dengan lembut menekan bahu Mei Gongzi, tunggu ibu di rumah, jangan keluar. Taat, setelah berbicara, cahaya putih melintas di tubuhnya, dan saat berikutnya, dia sudah keluar melalui jendela. Putra yang cantik itu berdiri dan ingin keluar, tetapi bagaimanapun juga dia menahannya. Di luar toko teh susu Mei Gongzi, sosok ramping berdiri di sana, ketika dia melihat Sukin, matanya jelas terobsesi. Apa yang kamu lakukan? Sukin berkata dengan dingin. Kaisar Iblis Agung Jingfeng menatapnya dengan mata yang rumit, dan menjawab pertanyaan, apakah itu kamu dan putrinya? Sukin berkata dengan dingin, ya, lalu apa? Apakah Anda masih harus berurusan dengan anak yatim dan janda kami? Kaisar Iblis Agung Jingfeng menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, tidak. Saya di sini hanya untuk melihat Anda. Saya memiliki beberapa hal penting untuk ditangani di istana leluhur. Saya akan menjemput Anda setelah semuanya diselesaikan. Mata Sukin berkedip, jika kamu ingin mengambil mayat, maka kamu datang. Kaisar Iblis Besar Jingfeng tiba-tiba mengepalkan tinjunya, kamu sangat menyukainya. Tidak tahan, saya katakan, setelah saya dipukul dengan keras terakhir kali, itu tidak boleh bertahan selama 3 tahun. Sudah lebih dari 1 tahun sekarang. Bahkan jika saya tidak datang, itu akan segera hidup. Sukin tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menatapnya dengan dingin. Kaisar Iblis Besar yang baru dipromosikan secara bertahap sedikit sempit olehnya, dan setelah beberapa lama, dia perlahan berkata, bagaimanapun, aku akan melindungimu dengan baik. Aku tidak membutuhkannya, kata Sukin dengan tenang. Kaisar Iblis Agung Jingfeng tiba-tiba melihat ke arah toko teh susu,
kamu tidak membutuhkannya, bagaimana dengan dia? Dia adalah putrinya. Ketika aku datang lagi, ras iblis merak tidak akan ada lagi. Sukin tiba-tiba tersenyum, senyumnya sangat indah, tetapi pada saat ini dipenuhi dengan semacam perasaan aneh. Oke. Ayo, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membunuh, Anda membunuh mereka semua. Mereka semua mati, dan 100. Mata Kaisar Iblis Besar Jing Feng tiba-tiba menjadi terpana. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Sukin seperti ini. Bab 420, Hal-hal aneh. Pada hari pertama lelang leluhur agung, serangkaian klimaks dimulai, tidak hanya banyak lot berharga muncul dan membuat rekor lelang untuk hari lelang benda-benda spiritual, tetapi juga beberapa kaisar muncul satu demi satu, bahkan termasuk Kaisar Iblis Kristal, yang berada di peringkat 1, dan Kaisar Iblis Rubah Langit, yang berada di peringkat ketiga tetapi benar-benar bertanggung jawab atas istana leluhur. Lelang pada hari pertama sangat langka, lalu, hal baik apa yang akan ada pada hari lelang aneh di hari kedua? Ketika cahaya datang keesokan harinya, semua penawar yang berpartisipasi dalam lelang sudah penuh harapan, menantikan kemunculan beberapa lot yang lebih langka hari ini. Tang San mungkin satu-satunya pengecualian. Hatinya telah terbang ke kota Kerry saat ini. Jika bukan karena alasan untuk memberitahunya bahwa dia harus berpartisipasi dalam pelelangan keajaiban sebelum pergi, dia pasti sudah terbang ke kota Kerry. Secara alami, pelelangan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada gurunya. Wali kota Tang San sendiri tahu yang terbaik untuk membedakan benda-benda aneh dan bagaimana membelanjakan uang untuk bilahnya. Di antara semua lelang kemarin, dua favoritnya sebenarnya tidak tersedia. Salah satunya adalah batu perlindungan yang terbuat dari bunga surgawi, biji teratai, tidak hanya untuk tujuan perlindungan, tetapi yang lebih penting, jika bisa, mendapatkannya di tangan akan sangat membantu Tang San untuk memahami efek dari biji teratai itu. Ada juga Tianyang Hua, jika dia mendapatkan Tianyang Hua, dia pada dasarnya dapat yakin bahwa dia dapat memperoleh kekuatan darah dari Tianjing Huang, pembangkit tenaga listrik top 4 hari. Dan Anda harus menyerapnya perlahan, meskipun tidak mungkin Anda akan tumbuh ke tingkat ke-12 bersamanya di masa depan, pasti tidak ada masalah dengan puncak tingkat ke-9, dan itu benar-benar jimat untuk Tang San. Sebagai garis keturunan Kaisar hari pertama, dia tidak bersalah, tetapi sayangnya dia dibawa pergi oleh Kaisar Earthin, dan dia tidak berpartisipasi dalam pelelangan sama sekali. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bahwa hal-hal langka ini, yang jelas-jelas merupakan hal yang baik, bahkan lebih sulit diperoleh melalui pelelangan. Kesempatan terbaik untuk mengambil barang yang terlewat adalah lelang benda aneh hari ini. Selain itu, karena array dijual dengan harga yang luar biasa tinggi yang dirasakan oleh Tang San sendiri, dia memiliki banyak kepercayaan sekarang bahkan jika dia membelinya secara langsung. 30.000 koin elemen yang dapat diambil penawar jelas merupakan bagian terkaya, meskipun tidak jarang. Sangat disayangkan bahwa barang-barang langka dan mahal. Garis keturunan benar-benar tidak berharga jika dibuat terlalu banyak, dan proses produksinya memang sulit. Jika tidak, Tang San benar-benar bersedia untuk lebih berupaya dalam aspek ini, dan hal ini membuat uang ini adalah pilihan yang baik untuk mendanai kebangkitan umat manusia. Matahari berangsur-angsur terbit di cakrawala yang jauh, tetapi situs lelang besar masih suram, membunuh dan darah berlama-lama di dalamnya dengan nafas nasib buruk, dan tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Kapan? Bel berbunyi. Ketika bel berbunyi untuk ketiga kalinya berturut-turut, itu berarti lelang hari ini akan segera dimulai. Tang San berkumur sebentar, makan sesuatu, dan siap dilelang. Setelah selang waktu setengah jam, bel berbunyi lagi. Dalam 10 menit, ketika bel berbunyi untuk ketiga kalinya, seorang juru lelang rubah biru telah berjalan ke tengah Kolosseum. Hari penawaran untuk benda-benda aneh akan segera dimulai. Para VIP, harap bersiaplah. Untuk menghemat waktu semua orang, kami akan mengakhiri pelelangan lebih awal, dan kami akan memasang lot pertama berikutnya. Sebuah gerobak didorong ke arena, dan kain merah di atas gerobak diangkat tinggi-tinggi, menunjukkan. Pelelang rubah biru tersenyum dan berkata, lot pertama hari ini sangat aneh, dan juga sangat langka. Silakan lihat. Seperti yang dikatakan, ia membuka kain merah secara langsung dan mengungkapkannya. Benar saja, itu adalah botol, dan itu adalah botol kristal transparan, dipoles dengan kristal putih halus. Namun saat ini, perhatian semua orang bukan pada botolnya, melainkan cahaya yang memancar dari bagian dalam botol. Itu adalah cahaya oranye, dan di dalam botol kristal,
sepertinya ada bola cahaya oranye. Selain itu, bola cahaya ini tidak tenang, menonjol dari kiri ke kanan di dalam botol kristal, seolah-olah ingin keluar dari botol, tetapi terperangkap di dalam botol, yang sangat aneh. Saya rasa banyak VIP yang tidak mengetahui hal ini. Tepatnya, itu adalah roh. Jadi, Anda harus bertanya, apa itu roh? Roh itu sangat langka, dan telah dialami ribuan kali dari tanaman biasa. Tahun-tahun akhirnya akan berkultivasi menjadi vegetasi tingkat dewa para dewa. Pada saat ini, vegetasi seperti itu umumnya akan mengalami pembaptisan surga. Setelah pembaptisan berhasil, ia dapat dilahirkan kembali dan menjadi elit tingkat dewa. Para elit yang berkultivasi dengan cara ini sangat kuat, tetapi kemungkinan melewati kesengsaraan tidak tinggi. Sebagian besar dari mereka akan langsung dihancurkan dalam kesengsaraan. Dalam kasus yang sangat jarang, di bawah kekuatan kesusahan, tanaman itu sendiri dihancurkan, tetapi berada di bawah kesengsaraan. Kebijaksanaan yang lahir bertahan dan berhasil melahirkan kesadaran ilahi. Keberadaan semacam ini disebut roh-roh. Apa gunanya roh? Efeknya sangat sederhana dan langsung. Dapat meningkatkan kesadaran secara langsung dengan menelan roh. Semakin kuat roh, semakin baik efek kesadaran roh. Tentu saja premisnya adalah orang dewasa yang sedang melahapnya. Kesadaran spiritualnya cukup kuat untuk tidak dikuasai oleh makhluk halus. Tumbuhan yang bisa melahirkan makhluk halus umumnya memiliki fondasi yang cukup kuat. Bahkan, itu selangkah lagi untuk bisa menjadi raja dari roh. Hari ini kami menawar untuk ini jiwa dikumpulkan oleh istana leluhur. Saya percaya bahwa semua orang dewasa tingkat raja memiliki kebutuhan besar untuk meningkatkan kesadaran spiritual mereka, jadi lelang kami akan dimulai sekarang. Harga awalnya adalah 500 elemen koin. Jumlah monster atau hantu yang mengenal arwah sangat sedikit, karena kelahiran arwah memang sangat jarang. Selain itu, karena kemampuannya untuk meningkatkan kesadaran spiritual, pembangkit tenaga listrik yang telah memperoleh semangat hampir akan menelannya di tempat pertama. Jika esensi tidak diawetkan dengan benar, karena tidak ada tubuh yang bisa diandalkan, itu akan hilang secara bertahap. Roh di hadapannya terlihat sangat kuat, ternyata baru saja menjadi roh-roh. Karena ketidaktahuan, hanya sedikit ahli dari dua ras besar yang mengetahui seberapa besar kesadaran spiritual dapat ditingkatkan dengan membaca. Jelas ada batasan tertentu pada promosi, jika tidak, hal ini tidak akan muncul dalam pelelangan. Dan mereka yang benar-benar mengetahui efek dari esensi tahu bahwa ada risiko tertentu ketika menelan esensi, dan itu akan terpengaruh oleh kebijaksanaan asli dari esensi, dan jika tidak baik, ada kemungkinan serangan balik. Oleh karena itu, meskipun benda ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran spiritual, itu juga merupakan pedang bermata dua. 600, nomor VIP 2 dan 39 tawaran 600. 700. Harga lelang Jingpo mulai meningkat. Namun, kecepatan peningkatannya tidak terlalu cepat. Lagi pula, ini adalah hal yang aneh dari harga awal koin 500 elemen. Berapa nilainya? Hanya penawar yang benar-benar tahu roh yang akan mengerti, dan penawarannya relatif berhati-hati. 1200, penawar 336 menawar 1200 koin elemen. Lelang Blue Fox membuat penawaran yang kuat. Itu benar. Bukan orang lain yang menawar 1200, tetapi Tang San. Jika seseorang bisa melihatnya saat ini, maka mereka pasti akan menemukan bahwa ekspresi Tang San saat ini benar-benar menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Apa itu Jingpo? Meskipun kesadaran spiritual tanaman tidak memiliki tubuh dan lemah dalam dirinya sendiri, itu juga merupakan kesadaran spiritual sejati. Lebih penting lagi, efek sebenarnya dari jiwa-jiwa tidak boleh ditelan. Harga 1200 koin elemen jelas tidak rendah, hampir setinggi harga darah burung Golden Winged Rock yang difoto sebelumnya, tetapi Tang San berpikir itu sangat berharga. 1300, VIP nomor 239 menawar 1300. 1500, VIP nomor 336 menawar 1500. Kenaikan harga Tang San sama sengitnya seperti biasa. Ini untuk menunjukkan tekad mereka dan membiarkan lawan mundur. Benar saja, setelah harga 15.005, penonton menjadi tenang.